Mari kita sembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita renungkan kebaikan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, Engkau sangat baik. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Yesus, kami sembah Kau, kami muliakan Kau, kami tinggikan Engkau, oh Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Rohku. Kamu telah berlalu, memuji, ku bersyukur. Selamat pagi, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu sepanjang telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu.
Terima kasih Yesus.
hari-hari yang telah kami lewati. Terima kasih penyertaan yang begitu luar biasa Tuhan. Oh haleluya, oh haleluya. Sekali lagi, oh terima kasih Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Silakan duduk saudara. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kita lanjutkan dengan pujian Allah bangkit.
berdiri oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janji-Mu
kami mau sembah Engkau, karena kebajikan, kemurahan Tuhan selalu mengikuti kami sampai saat ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami boleh bernafas, kami boleh bergerak, kami boleh datang beribadah, kami boleh melihat suami kami, istri kami, anak-anak kami boleh melihat jemaat Tuhan yang ada, kami boleh melihat karya Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Kami terlalu percaya ini bukan karena kuat dan gagah kami, ini bukan karena kemampuan kami, ini bukan karena kekuatan kami, tetapi kami percaya ini semua karena anugerah, kasih karunia, kemurahan Tuhan yang Kau berikan bagi kami. Sungguh kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Sungguh kami kagum memiliki Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Berkat-Mu melimpah di dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat membalas, kami tidak dapat menghitung, kami tidak dapat mengira kebaikan-kebaikan-Mu yang Kau telah berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, sungguh kami ada karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya kami bersyukur kepada Engkau Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, buat anugerah dan kasih karunia yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih buat kesempatan yang indah yang Kau berikan bagi kami untuk kami beribadah. Terima kasih buat kesempatan yang indah untuk kami lagi boleh memuji, mengucap syukur buat perbuatan-perbuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kebaikan-Mu tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Engkau begitu setia dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji-pujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kesempatan ini Tuhan, kami lagi mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami kemampuan, yang memberikan kami pengertian untuk kami tetap maju, untuk kami tetap maju untuk lebih dewasa, lebih mengenal, lebih mengerti, lebih memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya berfirman-Lah Tuhan di dalam kehidupan kami. Lawat kami dengan kebenaran firman-Mu, jamah kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu menjawab segala pergumulan kami, menjawab setiap beban kami, menjawab setiap permasalahan kami yang menindih dalam kehidupan kami. Karena kami terlalu percaya Tuhan, Engkau terlebih besar dari segala galanya Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya, kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi urapan Allah mengalir kehidupan hamba-Mu. Sampaikan isi hati Allah dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami, dan kami dapat melakukan akan kehendak-Mu, dan janji-janji Allah boleh dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, baik yang memimpin pujian, yang memainkan musik Tuhan, yang singers Tuhan, Engkau memberkati. Berkati mereka dengan luar biasa, pakai mereka dengan luar biasa, supaya mereka nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami bersyukur, kami mau mendengarkan, menyimak, dan menyimpan firman-Mu di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya. Shalom. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan ya. Kita bersyukur. Nanti saya taruh di sini. Oke. Puji Tuhan. Kita sangat bersukacita pagi hari yang indah ini ya, karena seperti lagu tadi katakan bahwa kita ada karena kemurahan Tuhan. Amin. Ya, boleh sampaikan kiri kananmu, kamu ada karena kemurahan Tuhan. Lihat dong. Masa suami orang tua sama. Oke ya, kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. So, pagi hari ini Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ya, kita lagi mau mendengarkan kebenaran firman Allah yang tentunya tidak asing bagi kita, yang mungkin kita selalu nyanyikan, mungkin kita selalu pujikan di dalam setiap perjalanan hidup kita, di dalam setiap aktivitas kita. Nah, bahkan ini merupakan janji Tuhan kepada orang-orang percaya yang
dimana Tuhan janjikan bukan saja kepada orang Israel pada masa itu, tetapi Tuhan janjikan kepada kita semua. Oke, haleluya. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Oke, boleh ditampilkan. Tinggal di slideshow aja. Oke, tunggu dulu lagi. Oke, mari kita buka Alkitab kita dulu, ya. Kita buka Alkitab kita. Kita mau baca di dalam ayat yang keempat, ya. Yesaya pasal ke-46 ayat yang keempat. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita membaca firman Tuhan ini, ya, dengan semangat, dengan sukacita. Kita mau terima firman Tuhan, ya. Yesaya pasal 46 ayat yang keempat. Haleluya. Sudah dapat semuanya? Boleh katakan amin? Amin. Puji Tuhan. Dalam hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. 2, 3. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai putih masa aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, saya bacakan sekali lagi, ya. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Puji Tuhan, ya. Mari kita mau memberikan perhatian yang luar biasa kepada kebenaran firman Tuhan, ya. Kita mau berikan perhatian kepada firman Tuhan supaya firman Tuhan itu tidak jatuh di tanah, ya, di pinggir jalan, tidak jatuh di tanah yang berbatu-batu, tidak jatuh di semak duri, tetapi biarlah firman Allah itu jatuh di tanah hati kita yang baik. Amin. Haleluya. Kok hilang? Loh. Oke, dah. Oke, ya. Kemudian mungkin, ya, kemampuan memori lo. Yang dulu. Biar aja nanti saya gerakan. Oke, ya. Kita mau fokus dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, ya, seperti yang saya ketahui bahwa memori kita tidak seperti memori komputer. Memori otak kita, ya, kalau mungkin ada catatan-catatan yang harus kita catat, mari kita mau catat dan kita mau pelajari bersama. Karena, ya, saya tidak begitu sempurna untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Mungkin ada hal-hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk kita belajar lagi, untuk kita renungkan lagi, dan kita ada sesuatu yang kita dapat di dalam kehidupan kita. Dan ketiga, mari sama-sama kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Kita mewujudkan itu setiap hari dalam kehidupan kita. Meskipun agak berat, tetapi tentunya dengan Roh Kudus akan menolong kita, memampukan kita kalau kita mau sandarkan hidup kita kepada kebenaran firman Allah itu. Dan keempat, mari kita melatih sampai firman Tuhan itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan bersama-sama melihat bahwa di tulisan Tuhan menggendong anak-anaknya, ya. Seperti yang kita sudah baca tadi bahwa Yesaya 46 ayat 4 mengatakan, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ini merupakan suatu janji Tuhan kepada bangsa Israel yang Allah sampaikan kepada lewat Nabi Yesaya, untuk Yesaya sampaikan kepada bangsa Israel, ya, di mana kasih Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan mereka. Kasih Tuhan Allah kerjakan dengan, Allah tidak pernah menuntut, Allah tidak pernah membatasi akan kasih Tuhan. Bahkan Tuhan katakan, sampai masa tuamu, ya,
Aku tetap Dia, Allah tetap Allah. Allah tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Allah tidak pernah tergeser dengan waktu, Allah tidak pernah tergeser dengan ruang, Allah tidak pernah termakan oleh masa, bahkan dengan kondisi yang ada. Allah tetap Allah, amin. Allah adalah Allah, ya. Allah kasihnya tidak pernah berubah. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa di dalam Ratapan 3 ayat berapa itu ya? Ratapan 3 24 kalau tidak salah ya, dikatakan bahwa ya kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan di sana ya, tidak pernah habisnya rahmat Tuhan, selalu baru setiap pagi dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum saya melanjutkan, saya ingin memberikan satu ilustrasi Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengarkan hal ini, pernah disampaikan oleh beberapa hamba Tuhan, mungkin saya sendiri juga sudah menyampaikan, tetapi mari kita mau memperhatikan. Oh ya, terima kasih Pak Nur, Tuhan Yesus berkati. Kita mau menyimak ilustrasi ini. Ya, ada seseorang yang dimana ketika dia tidur, ya dia bermimpi, Bapak Ibu. Dia bermimpi yang dimana ya dia berjalan bersama Tuhan di tepi pesisir pantai. Tuhan mengajak dia berjalan di tepi pesisir pantai. Dan setelah berjalan jauh, orang itu melihat ke belakang, nampaknya berjajar 4 telapak kaki, ya 4 telapak kaki di mana ada kakinya dan kaki Tuhan Yesus. Tetapi ya semakin jauh, yang nampak hanya sepasang kaki saja. Ketika dia melihat ke belakang, loh, kok tadi ada sepasang kaki, 2 pasang kaki, kok sekarang hanya sepasang kaki? Kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, ini orang ini menjadi heran. Ini orang ini menjadi kaget. Kok tadi ada 2 pasang kaki, tetapi kok sekarang hanya sepasang kaki? Dia bertanya-tanya, kemudian dia bertanya kepada Tuhan, loh, kok Tuhan tadi kok ada 2 pasang kaki? Ya, ada 2 pasang kaki, kok sekarang hanya sepasang kaki yang ada? Dan Tuhan berkata kepadanya, anakku, engkau telah begitu lelah dalam perjalanan ini. Sebab itu aku menggendong kamu, ya, kamu tidak perlu berjalan lagi. Akulah yang berjalan bagi kamu. Nah, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita juga dan pergumulan kita, seringkali kita merasa kita berjalan sendiri. Seringkali kita merasa Tuhan itu tidak nyata di dalam kehidupan kita. Ketika persoalan-persoalan datang di dalam kehidupan kita, ketika masalah-masalah itu menindih kehidupan kita, ketika tekanan-tekanan baik dari dalam baik dari luar yang datang menindih dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak dapat berdaya. Mungkin kita sudah berseru, mungkin kita sudah berdoa, mungkin kita sudah menangis di hadapan Tuhan, mungkin kita sudah bergumul sekian waktu, bukan hanya 1 bulan, 2 bulan, bahkan bertahun-tahun kita datang kepada Tuhan, kita tersungkur memohon supaya Tuhan menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita. Tahukah saudara bahwa sebenarnya ya saat-saat itulah Tuhan sementara menggendong kita. Tuhan sementara ada bersama dengan kita. Tuhan ada di mana Tuhan sementara memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, ya. Seperti yang kita sudah baca tadi, Yesaya 46 ayat 4 mengatakan, sampai masa tuamu aku tetap Dia, ya. Allah tetap Allah. Allah tidak pernah berubah. Janjinya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah awal dan yang akhir. Dan janjinya tidak pernah terkondisi dengan situasi dan keadaan apapun. Janjinya tidak pernah tergerus dengan keadaan apapun. Dia tetap Dia. Firman-Nya tetap Firman-Nya. Tidak berubah. Itu sebabnya kita bersyukur Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, bahwa Allah ya tetap Allah, bahkan sampai pemutih rambut kita, sampai akhir hayat kita, Dia tetap Allah. Bahkan firman Allah mengatakan bahwa aku menggendong kamu, aku telah melakukannya dan menanggung kamu terus, aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau saya baca di dalam terjemahan bahasa Inggris, ada beberapa kata yang saya tampilkan di depan ini, ya. Di sana ada I will carry, I have met, I will bear, terus ada lagi ulang I will carry, bahkan deliver you, ya. Hal-hal ini kalau kita terjemahkan, mungkin kita
kita semua buka kamus bahasa Inggris, kita dapati di sana kata-kata yang mengartikan bahwa I will carry itu membawa, menyangga, ya, mengandung, menggotong, memikul, menghantar, dan mempunyai. Bahkan I will carry ini melingkupi dari kata-kata I have met, I will bear, I will deliver you, ya, melingkupi semuanya. Tapi ada kata-kata yang di situ ditonjolkan, ya. Jadi di situ dikatakan bahwa Allah membawa kita, ya, Allah menjaga kita, ya, sampai masa tua kita, sampai kita beruban, sampai putih rambut kita, Allah tetap membawa kita, Allah tetap menyangga kita, ya. Di dalam Mazmur pasal 37 ayat 24 di sana dikatakan, kalau boleh bisa ditampilkan, diganti, ya, minimize dulu, ya. Mazmur berapa tadi? Bisa? Mazmur 37 ayat 24. 37 ayat 24. Ya, apabila ia jatuh, tidaklah sampai terlintas, sebab Tuhan menopang tangannya. Wah, ini kita selalu puji-pujikan saudara yang sama Tuhan. Jadi kita sebagai orang-orang percaya sungguh bersyukur, ya, mempunyai Allah yang selalu membawa kita, yang selalu menyangga kita, yang selalu menopang kita di saat-saat memang sudah tidak sanggup lagi, di saat-saat tidak kuat lagi. Allah terus menopang, Allah terus menyangga kita, Allah terus membawa kita, ya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan kembali lagi, jadi tolong di slide tadi, ya, Allah mengandung kita, ya. Jadi mengandung dalam arti dia memelihara kita, dia memelihara dari sekian berpuluh tahun kita hidup, dia tetap memelihara kita. Bahkan di situ dikatakan dia memikul kita, ya. Bahkan, jangan sentuh itu. Ya, dia membawa kita. Ya, oke. Ya, oke, sudah aja. Ya, dia menggotong kita, memikul kita, mengantarkan kita, dan dia, ya, hidup kita dipunyai oleh dia, ya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, begitu luar biasa janji Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwa sesungguhnya Allah tetap Allah, dan janjinya sungguh sempurna di dalam kehidupan kita. Janjinya tidak pernah gagal, Allah tidak pernah mengingkari janjinya, Allah tidak pernah berdusta, Allah tidak pernah berbohong. Dia selalu carry dalam hidup, dia selalu menyangga kita, dia menopang kita. Meskipun seakan-akan, oh saya tidak sanggup, saya tidak kuat, saya tidak mampu lagi Tuhan, tetapi Allah senantiasa memberikan kita kekuatan, Allah senantiasa memberikan kita kemampuan, Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk kita mampu terus berjalan menghadapi persoalan-persoalan yang ada, Bapak Ibu. Kemudian dikatakan di situ, I have met, kalau di terjemahan bahasa Indonesia, ya, menggendong, telah melakukannya, ya. Allah membuktikannya, ya, kasihnya di dalam kehidupan kita. Kalau kita buka di dalam Mazmur pasal 46 ayat 2, 46 ayat 2, 46 ayat 2, saya bacakan buat kita semua. Kalau ada yang, ya, 46 ayat 2 di sana dikatakan Allah itu bagi kita, ya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Artinya Allah sudah melakukannya di dalam kehidupan kita. Nah, apa bukti Allah yang telah Allah lakukan di dalam kehidupan kita? Filipi 2 ayat 8 di sana katakan bahwa, ya, Tuhan mau taat sampai mati, ya, untuk melakukan suatu karya yang luar biasa di dalam kehidupan kita, ya. Sana katakan Filipi 2 ayat 8,
Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Luar biasa. Inilah bukti yang Allah lakukan di dalam kehidupan kita. Inilah bukti kasih Allah yang Allah kerjakan di dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Dia bukan hanya membawa kita, dia bukan hanya membawa kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Dia bukan hanya menyangga kita, dia bukan hanya memelihara kita, menggotong kita, memikul kita, mengantarkan kita, tetapi dia melakukan itu semuanya dan dia membuktikan itu di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, apa buktinya? Dia mau mati di atas kayu salib. Dia mau taat sampai mati, kata firman Tuhan. Dia mau taat sampai mati. Dia mau mempersembahkan hidupnya. Dia mau mempersembahkan seluruh hidupnya untuk apa? Dia mau menyatakan kasihnya di dalam kehidupan kita. Seberapa banyak ya kita menyadari akan hal itu? Seberapa banyak kita menyadari bahwa kasih Tuhan itu begitu luar biasa dalam kehidupan kita? Yesus sudah melakukannya, Yesus telah membuktikannya di atas kayu salib. Dia mau menanggung dosa kita, dia mau menanggung kutuk kita, dia mau menanggung pelanggaran kita, dia mau menanggung kesalahan-kesalahan kita. Karena apa? Dia mengasihi saya dan saudara. Amin. Dia sayang kita, saudara yang kesalahan Tuhan. Ada ayat yang di dalam kitab lain dikatakan, aku akan menjadikan engkau harta kesayanganku. Luar biasa. Allah ingin menjadikan kita harta kesayangannya. Dia ingin menjadikan kita hal-hal yang terbaik. Berkat Allah akan dicurahkan dalam kehidupannya. Dan dia mau melakukan itu. Dia mau melakukan itu di dalam kehidupan kita. Dan dia sudah melakukan hal itu di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu ya. Kasihnya yang begitu besar, kasihnya yang begitu besar, yang tidak pernah terukur. Dia kasih dalam kehidupan kita. Sebenarnya kita tidak layak menerimanya. Kenapa? Kita berdosa, kita melakukan pelanggaran tiap-tiap hari tanpa kita sadari kita melakukan pelanggaran. Tetapi kasih Tuhan tetap setia di dalam kehidupan kita. Ya, tidak ada Allah seperti Allah kita. Amin. Tidak ada Allah seperti Tuhan Yesus. Dia menerima kita apa adanya. Ya, satu waktu saya menulis satu yang seperti saya bagikan kepada Bapak Ibu setiap hari, dan ada satu dosen yang berkomentar kepada saya ya, Tuhan menerima apa adanya. Pokoknya hari Jumat kalau tidak salah, hari Jumat atau hari Kamis ya, di komentar itu sebabnya jangan sia-siakannya, jangan kita jadi orang minder. Dia katakan jangan kita jadi orang minder. Kita sudah dijadikan berharga, kita sudah dibawa, diambil dari gelap ke tempat ke terangnya yang ajaib. Kita sudah dipisahkan, kita sudah dikuduskan dengan darah Yesus. Jangan kita jadi minder, jangan kita kalah dengan omongan iblis, jangan kita kalah dengan apa yang disodorkan. Oh, kamu tidak layak, kamu tidak layak, kamu tidak layak. Jangan, buang semuanya itu, karena Tuhan sudah menjadikan kita berharga di mata Tuhan. Amin. Ya, bahkan anak-anak sekolah minggu katakan, gimana lagunya? Aku berharga. Aku istimewa ya. Aku istimewa, saudara yang Islam Tuhan ya. Kita adalah orang-orang istimewa. Tuhan sudah membuktikan hal itu di dalam kehidupan kita ya. Seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa ya, dia melakukan dengan dia memikul, dia menanggung, dia menahan semua beban kita, dia menanggung segala dosa kita, dia menanggung segala perkara di dalam kehidupan kita. Yesaya 53 ayat 4 dan 5 ya, saya bukakan. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Kalau siapa yang bisa lebih dahulu, 53 ayat 4 dan 5. 4. Oh ya, nanti terima kasih, Tuhan berkati. Ya. Amin. Amin. Ya. Ya. Amin. Ya. Ya. Amin, haleluya. Inilah bukti kasih Allah dalam kehidupan kita, Bapak Ibu ya. Dia mau memikul, dia mau menanggung semua ya, dosa, pelanggaran, kesalahan, bahkan setiap hal-hal yang kutuk, bahkan ya, Tuhan mau memikul semuanya itu ya. Saya bacakan sekali lagi ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita.
Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Tuhan menyatakan, membuktikan hal itu dalam kehidupan kita. Itu sebabnya jangan kita menjadi orang percaya yang minder. Oh, kita sedikit, kita minoritas dan selain sebagainya. Jalani hidup kita bersama dengan Tuhan. Jalani hidup kita bersama dengan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, bersama dengan Tuhan kita cakap melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Orang boleh menganggap kita rendah, orang boleh menganggap kita di bawah, tetapi Allah menjadikan kita istimewa. Amin. Katakan sebelah kiri kanan kita, kamu istimewa di hadapan Tuhan. Haleluya. Ada yang ngomong ya, kita istimewa ya, istimewa, spesial ya. Oh, spesial. Kalau nasi goreng spesial, kalau nasi goreng biasa paling cuma bawang, cabai, kecap. Tapi kalau istimewa ada telurnya, ada sayur-sayurnya, wah itu baru nasi goreng. Belum ini ayam geprek spesial nggak ada ya. Ya spesial lah, istimewa. Ada kalau nasi goreng spesial, ada udang, ada apalah, waduh banyak sekali yang spesial. Nah kita, apalagi kita ya, kita adalah orang-orang yang spesial di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ya telah membuktikannya di dalam kehidupan kita. Kasihnya Dia buktikan, Dia memikul, Dia menanggung segala pemberontakan kita, segala pelanggaran kita, segala tulah, segala kutuk Dia tanggung. Untuk apa? Dia ingin menyatakan kasihnya di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mari kita bersadar, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kasih dalam Tuhan, kasih Tuhan itu begitu besar dalam kehidupan kita. Katakan dalam hidup kita, kasih Tuhan begitu besar. Haleluya. Ya, kasih Tuhan itu begitu besar dalam kehidupan kita. Ingat ya, ingat kasih Tuhan begitu besar. Itu sebabnya jangan kita pernah mundur, jangan kita pernah goyah, jangan kita pernah khawatir dengan segala keadaan apapun. Tetapi kita mau maju terus bersama dengan Tuhan. Memang setiap kita, selama kita masih di bumi ya, selama kita masih di bumi, selama kita masih bernafas, kita tetap ada masalah. Ya, ada seorang hamba Tuhan ketika saya mengikuti studi di media sosial, dia katakan ada suatu perumpamaan, dia ilustrasi ya. Ada seorang murid bertanya kepada gurunya, dia katakan, guru, gimana sih orang mati itu? Nah, terus gurunya mengatakan sama muridnya, kamu pergi ke kubur, terus kamu kata di depan makamnya, kamu katain hal-hal yang jelek lah, kamu mati, kamu apa semua. Terus ini pemuda ini pergi ke kubur, terus dia kata-katain yang jelek-jelek, terus dia balik lagi sama gurunya. Terus gurunya bertanya, apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa. Saya sudah begini, saya sudah melakukannya, tapi tidak terjadi apa-apa. Kemudian, kamu balik lagi ke kuburnya, terus kamu katain yang baik-baik. Misalnya kalau itu perempuan, kamu cantik, kamu gini. Nah, atau laki-laki kamu ganteng, kamu hebat, dia katakan yang baik-baik di depan kubur. Dia lakukan lagi, dia pergi kubur, dia lakukan, kemudian dia kembali kepada gurunya. Guru, saya sudah lakukan, saya sudah katain baik-baik, begini, sudah. Tetapi tidak terjadi apa-apa. Kemudian gurunya berkata, itulah mati. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita mau lakukan di depan orang, itulah mati. Tidak dapat berdaya apa-apa, tidak dapat menyadari apapun ya. Itu sebabnya ya Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur ya, anugerah Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kita Bapak Ibu ya. Allah begitu luar biasa mengasihi kita. Kita harus menyadari hidup ini adalah kesempatan ya. Kita selalu menyanyikan hidup ini adalah kesempatan. Biarlah kesempatan dan waktu Allah berikan dalam kehidupan kita, yang dimana Allah telah membuktikan kasihnya dalam kehidupan kita, kita pakai untuk melayani Tuhan, kita pakai untuk berbuat benar, kita pakai untuk melayani Tuhan, kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan, sehingga dunia boleh melihat bahwa walaupun kita terkecil, walaupun kita
dihimpit dengan masalah, walaupun kita tertekan dalam segala keadaan, amat terlebih dalam situasi dan keadaan seperti ini ya, ekonomi berkecamuk, mungkin keuangan kita, ya mata pencaharian kita dan segala sesuatu ya berpengaruh dalam kehidupan kita. Tetapi percayalah, ketika kita melakukannya bersama dengan Tuhan, kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita percaya ya, oleh kuasanya, oleh kasihnya, Dia akan melakukan perkara yang luar biasa dalam kehidupan kita ya. Seperti di slide di depan ini yang hijau, deliver you ya, mengantar, membawa. Yohanes 10 ayat yang ke-8. Mari kita baca. Siapa yang dulu dapat boleh dibacakan. Kita baca ayat ini, ayat-ayat terakhir, Yohanes 10 ayat yang ke-9. Dapat saya bacakan ya. Oke, yang ke-9 ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Kalau kita baca tadi di dalam Mazmur Yesaya tadi ya, Allah akan melakukannya untuk apa? Membawa keselamatan di dalam kehidupan kita. Inilah ya, Allah bukan menghantar kita kepada perkara-perkara yang tidak baik atau tidak benar, tetapi Allah membawa kita kepada satu tujuan ya. Mungkin bangsa Israel, satu tujuan bangsa Israel pada masa itu, Allah mengeluarkan mereka, Allah membebaskan mereka dari tanah Mesir, menghantar mereka dalam perjalanan mereka, menyatakan mujizat-mujizat. Satu tujuan untuk apa? Memperoleh tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Kita lain, saudara yang dalam Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan katakan berkat itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Tetapi yang satu tujuan Allah dalam kehidupan kita untuk apa? Kita diselamatkan. Kita memperoleh apa? Mahkota yang kekal. Ya, hidup selama-lamanya bersama Allah Bapa di surga. Bukan hidup di luar Kristus, tapi hidup kita menerima apa yang kita nanti-nantikan, hadiah, mahkota yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita ya. Dia membawa kepada keselamatan. 1 Petrus 3 ayat 8. Ya, 1 Petrus 3 ayat 8. 3 ayat 8 mengatakan demikian. 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata perasaan mengasihi saudara sekalian. Oh, salah saya salah. Mungkin 2 Petrus ya. Ayat saya salah, saya tulis. Oh, salah saya tulis, maaf ya. Kita lewat saja ya. Saya tulis ayat. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita buka saja 2 Korintus pasal 2 ayat 14. 2 Korintus pasal 2 ya, 2 Korintus 2 ayat 14. Korintus 2 ayat 14 maka menyatakan demikian. Tetapi syukur bagi Allah yang di dalam Kristus yang selalu membawa kami di jalan kemenangannya ya, dengan perantaraan kami Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Jadi ya, oleh karena Kristus membawa kita kepada apa? Bukan saja kepada keselamatan, tetapi kemenangan. Haleluya. Allah memberikan kita kemenangan. Itu sebabnya jangan ragukan kebenaran firman Tuhan. Jangan ragukan apa yang telah Allah katakan dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat ayat sudah tidak memungkinkan lagi ya. Kita lihat bahwa Tuhan bukan saja membawa kita kepada keselamatan, tetapi kemenangan. Roma 6 ayat 22, ayat yang terakhir. Roma 6 ayat 22. Boleh siapa yang bisa bacakan? Oh, saya dulu lah. Oke. 6 ayat 22 ya. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan ya, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ya, seperti yang saya katakan tadi, bukan saja kita dibawa kepada keselamatan, bukan saja kita dibawa kepada kemenangan, tapi Allah membawa kita kepada pengudusan. Ya,
Dan inilah yang Allah inginkan. Supaya apa? Kita memperoleh hidup yang kekal. Itu sebabnya kita sebagai orang-orang percaya, mari kita memberikan contoh, memberikan teladan bagi sesama kita, bagi keluarga kita, baik bagi jemaat yang ada, kita memberikan contoh bahwa Tuhan telah melakukannya untuk apa? Melakukan hal itu, menjanjikan hal itu, membawa kita kepada pengudusan, ya, kemenangan, bahkan janji Allah, keselamatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari kita mau pegang janji Tuhan ini. Allah menggendong kita, Allah membawa kita, Allah menopang kita, Allah senantiasa bersama dengan kita. Jangan kita takut, jangan kita gentar, jangan kita khawatir dengan segala keadaan apapun, karena kita terlalu percaya Allah tetap Allah. Amin. Janjinya sungguh sempurna, janjinya tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Asal kita mau yakini, bahwa kita mau imani bahwa Allah itu ada. Allah tidak pernah meninggalkan kita, Allah tidak pernah membiarkan kita, Allah tidak pernah mengelantarkan kita sebagai yatim piatu, tetapi Allah selalu carry, Allah selalu melakukannya, membuktikannya. Allah memikul segala beban kita, dan Dia akan menghantar kita kepada apa? Keselamatan. Dia akan menghantar kita kepada kemenangan, dan Dia akan membawa kita kepada pengudusan, supaya apa? Kita memperoleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Allah yang boleh saya sampaikan kepada kita semua. Biar ini menjadi bagian dalam kehidupan kita, bahwa sesungguhnya Allah tetap Allah, ya, sampai masa tuamu, sampai putih rambutmu, Allah tetap Allah. Bahkan Dia akan menggendong kita, Dia akan melakukannya di dalam kehidupan kita, supaya keselamatan, kemenangan, dan hidup yang kekal Allah akan berikan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari pemain musik kita naikkan satu pujian. Haleluya. 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 Tampilkan dulu, tampilkan dulu. Refnya. Refnya. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, dihelai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan memeliharaku.
Engkau selalu menjaga kami, Engkau selalu mengenyangkan kami, Engkau selalu pelihara kami Tuhan. Bahkan sehelai di rambut kami tanpa seizin Tuhan, oh itu tidak akan jatuh. Oh itu bukti nyata bahwa kasih Tuhan begitu besar di dalam kehidupan kami. Oh sungguh janji-Mu sungguh sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Oh Engkau selalu menggendong kami, Engkau selalu menggotong kami, Engkau selalu menopang kami di saat masalah terbesar dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, bukti kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh ada, kami boleh kuat, kami masih bisa berdiri meskipun badai, meskipun topan, tetapi kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami pegang Tuhan, kami pegang janji-Mu, kami imani janji-Mu, kami pegang firman-Mu, kami imani firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, bahwa sesungguhnya kasih Allah, anugerah Allah tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, meteraikan firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau ada permasalahan, kalau ada persoalan, kalau ada beban-beban yang ada di dalam kehidupan umat-umat kepunyaan-Mu Tuhan, kami hanya berseru, kami hanya serahkan, kami hanya berpengharapan kepada Engkau Tuhan, Imam besar agung kami, Allah yang mengetahui segala kondisi dan keadaan kami Tuhan. Kami bawa pergumulan umat-umat kepunyaan dalam tangan-Mu Tuhan. Apakah itu pergumulan keluarga, pergumulan pribadi, pergumulan usaha, pekerjaan, aktivitas, mata pencaharian, sakit penyakit, segala sesuatu Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau pasti menolong kami. Kami percaya Engkau akan bawa kami kepada rumput hijau. Engkau bawa kepada kami kemenangan demi kemenangan. Engkau akan membawa kami kepada keselamatan. Engkau akan membawa kami kepada hidup yang kekal. Oh kami percaya itu Tuhan. Janji Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya tolong umat-umat kepunyaan-Mu di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilurnya kita akan selamat, kita akan hidup, kita akan mengalami kemenangan, kita akan meroleh kemenangan yang daripada Tuhan. Itu sebabnya Bapa di dalam nama Yesus, kepada-Mu kami percaya, kepada-Mu kami serahkan segala pergumulan kami. Kami percaya Tuhan, kami yakini sampai masa tua kami, Engkau akan menjaga kami, Engkau akan menggendong kami, Engkau akan menyertai kami, Engkau akan memberikan kami kemenangan demi kemenangan, dan kami akan Engkau akan membuktikan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan, kami akan memberikannya dengan tulus dan ikhlas. Kami akan memberikan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi, berkati sidang jemaat Tuhan yang ada, berkati firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada Ibu Kepala. Amin. Puji nama Tuhan, sama-sama kita telah diteguhkan, dikuatkan dengan firman Allah. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati hamba-hambanya yang melayani, baik yang memimpin pujian, singer, pemain musik LCD, bahwa firman Allah Tuhan memberkati. Puji Tuhan, Tuhan memberkati juga pengorbanan saudara. Mari kita nyanyikan itu koor yang berkata, besarkan nama Tuhan. Haleluya.
sebagai warta jemaat. Hari Rabu ibadah umum, Jumat ibadah kaum wanita, Sabtu ibadah pemuda remaja, Minggu pagi ibadah umum jam 6 seperti pagi ini, sore ibadah umum jam 4. Ibu Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun hari ini tanggal 23 Agustus Ibu Karyati Susana Sutarsono. Tuhan sudah tambahkan umurnya, puji Tuhan. Dan kita berdoa juga buat anak-anaknya yang mengikuti kuliah untuk mengikuti mereka kuliah mereka. Biar Tuhan memberikan yang terbaik buat mereka. Kita berdoa buat anak-anak kita, baik Nathan, Johnson, Yohanes. Biar Tuhan berikan sekolah yang terbaik buat mereka untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ya. Mari kita akan nyanyikan itu kor yang berkata terima kasih Yesus, dan mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu ini. Terima kasih Yesus. Kepadamu Tuhan, karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami, telah pelihara, lindungi kami dan memberi kemenangan. Seberapa kami yang ada pada pagi hari ini datang memuliakan, besarkan nama Tuhan, teristimewa kami dikuatkan, diteguhkan kembali dengan kebenaran firman Allah. Taruhlah firman-Mu dalam hati kami, biar firman Allah itu bertumbuh berbuah untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Ya Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan pada pagi hari ini, baik yang memimpin pujian, singer, pemain musik LCD, bawa firman Allah, pakai terus mereka dengan luar biasa dalam melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Bahkan Tuhan juga pakai kami semua menjadi saluran-saluran kebenaran-Mu di rumah, lingkungan, masyarakat di mana pergi dan berada. Bapa di dalam sorga, berkati tangan-tangan yang sudah berkorban untuk pekerjaan-Mu. Lihatlah dari tempat yang maha tinggi, memberkati Tuhan. Berkati mata pencarian seluruh sidang jemaat-Mu, baik dalam pertokoan, perdagangan, pertanian, peternakan, sebagai karyawan, pegawai negeri, wira swasta. Mari Tuhan memberkati, lindungi usaha pekerjaan umat-umat-Mu. Jauhkan belalang-belalang pelahap ya Tuhan, singkirkan jauh dalam kehidupan usaha umat-umat-Mu. Biarlah perlindungan Allah yang kuat melingkupi semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa buat Ibu Sutarsono, kalau Tuhan sudah tambahkan umurnya pada hari ini, Tuhan berikan terus kekuatan, kesehatan padanya. Tuhan pimpin terus langkah hidupnya, berkati di masa tuanya Tuhan, agar kehidupannya senantiasa merasakan perlindungan, berkat kuasa Tuhan melingkupi dan memelihara dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Demikian juga kami berdoa buat anak-anak yang akan mengikuti tes untuk kuliah Tuhan, baik Nathan, Johnson, Tuhan, bahkan juga Yohanes. Tuhan, tolong anak-anak ini apabila mereka menghadapi tes ya Tuhan, beri hikmat, akal budi, kepintaran buat mereka. Setiap soal yang diberikan kepada mereka, mereka dapat menjawab dengan tepat dan benar, dan nama Tuhan yang diagungkan dan dimuliakan. Jadikan semua berhasil untuk hormat kemuliaan nama Tuhan.
Terima kasih Tuhan, jamin terus kekuatan kesehatan mereka, supaya mereka dapat mengikuti semua dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Demikian juga Tuhan kami serahkan ibadah sore. Nanti Tuhan tolong juga memberikan kemenangan umat-umat-Mu bersama datang beribadah kepada Tuhan. Makasih Tuhan, makasih Bapa di dalam sorga. Kami berdoa buat pejabat pemerintah kami, buat Jokowi dan Tuhan wakilnya dan para jajarannya. Beri hikmat, akal budi, kepintaran, kemampuan, kesanggupan, kekuatan, kesehatan daripadamu dalam mereka menjalankan tugas-tugas mereka Tuhan. Baik TNI, Polri, bahkan juga dokter dan Tuhan. Tolong juga semua mereka Tuhan. Beri hikmat, akal budi, kepintaran dan kekuatan kesehatan menyertai mereka semuanya, agar mereka dapat menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Demikian juga Tuhan, mari Engkau tolong para umat-umat-Mu yang kesehatan mereka terganggu. Engkau jamah, sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Yang lemah kuatkan, yang susah hiburkan, yang dalam peperangan iman lalukan, dalam penderitaan singkirkan semuanya Tuhan. Biar kasih kemurahan Allah menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa dalam surga. Bentar kami akan tinggalkan tempat ini. Yang pulang Engkau sertai, lindungi. Jauhkan segala perkara yang tidak diinginkan di perjalanan, tibakan di rumah dengan selamat. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Allah Roh Kudus tetap menyertai kita mulai saat ini, besok sampai Maranatha. Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.